Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Kebetulan banget nih, gue lagi bingung mau buat konten apa. Tiba-tiba Jumat pagi ada berita tentang konsol handheld baru yang bikin rame internet. Konsol tersebut dinamakan Steam Deck. Karena bentuknya handheld, langsung deh rame berita kalau Steam Deck ini adalah pesaing utama Nintendo Switch. Tapi gue rasa konsol ini lebih cocok jadi pesaing utama laptop gaming dan desktop gaming. Karena basically Steam Deck merupakan PC. Kenapa bisa begitu? Gue akan jelaskan apa itu Steam Deck. Dari bentuknya, Steam Deck memang merupakan konsol handheld. Device ini dibuat oleh Valve yang merupakan perusahaan di balik lahirnya Steam Store dan video game seperti Dota dan Counter-Strike. Steam Deck bukanlah hardware pertama yang pernah dibuat Valve. Sebelumnya perusahaan ini telah membuat Steam Controller, Steam Link, dan Valve Index. Lalu apa yang membuat Steam Deck ini lebih spesial? Tentu karena hardware yang digunakan. Steam Deck menggunakan custom APU dari AMD. CPU yang digunakan adalah AMD Zen 2 4-core 8-thread dengan clock speed 2,4 hingga 3,5 GHz boost. Kemudian GPU-nya, nah ini yang menurut gue spesial, karena menggunakan RDNA 2 dengan 8 compute unit yang memiliki clock speed 1-1,6 GHz. Yap, arsitektur RDNA 2 yang sama digunakan oleh konsol PlayStation 5 dan Xbox Series, begitu juga GPU Radeon RX 6000 series. Maka dari itu fitur seperti real-time ray tracing mampu dilakukan oleh Steam Deck ini. Udah handheld, bisa ray tracing pula, dan Steam Deck merupakan device handheld pertama yang mampu menjalankan fitur ini. Nah, kombinasi CPU dan GPU-nya ini menghasilkan kemampuan komputasi sebesar 2 teraflop, yang secara teori hampir sama seperti PlayStation 4, namun karena ini arsitektur yang lebih modern, jadi tentu akan sangat jauh lebih baik. Jika dibandingkan dengan konsol current gen, maka secara teori Steam Deck ini bisa dibilang setengahnya kemampuan Xbox Series S, yang memiliki 4 teraflop. Namun tentu secara realita akan sedikit berbeda karena kedua device ini berjalan pada ekosistem yang berbeda. Tentu karena ini APU mobile maka ada TDP limit yang diberikan, dan Steam Deck ini memiliki konfigurasi TDP di 4-15 watt. Cukup wajar sih mengingat device ini bentuknya compact dan handheld pula, maka konfigurasi TDP tersebut demi menjaga baterai. TDP-nya juga masih tergolong seperti Ryzen APU mobile pada umumnya, jadi juga tidak terlalu terlimitasi. Nah, karena Valve ingin membuatnya seperti konsol, maka mereka menggunakan OS buatan mereka sendiri, dan OS tersebut dinamakan Steam OS. OS ini dirancang oleh Valve untuk menjalankan game-game yang ada di Steam. Untuk yang khawatir akan compatibility game karena OS ini memiliki kernel Linux, Valve telah menciptakan sebuah tool bernama Proton yang merupakan sebuah compatibility layer untuk menjalankan game Windows pada Linux. Dan Proton sudah terintegrasi di dalam Steam OS. Jadi Steam Deck bisa menjalankan mayoritas game yang dirancang untuk Windows. Kemudian Steam Deck ini juga bisa di-docking seperti Nintendo Switch. Tapi bukan hanya docking ke TV saja, melainkan juga bisa docking untuk menjadi setup menyerupai PC desktop, lengkap dengan monitor eksternal, mouse, dan keyboard. Ketika docking seperti ini bukan hanya bisa dipakai ngegame saja, tapi benar-benar bisa difungsikan sebagai PC. Dan menariknya, Valve memperbolehkan Steam Deck untuk di-fresh install OS lain, seperti Windows contohnya. Jadi Steam Deck ini membuat kalian punya PC dan konsol dalam satu device saja. Dan karena ini berfungsi seperti full PC dan bisa diinstalkan Windows, maka kita juga bisa install berbagai macam software yang didukung oleh Windows. Begitu juga game-game Windows di luar Steam, seperti Genshin Impact, atau store lain seperti Epic Game Store, bahkan termasuk Xbox Game Pass, hingga emulator konsol seperti emulator Switch. Dan kita bisa memainkan semua game-game tersebut dengan Steam Deck. Jadi Steam Deck ini benar-benar PC dalam genggaman. Kemudian untuk hardware lainnya seperti RAM, Steam Deck ini memiliki kapasitas 16GB LPDDR5 yang merupakan teknologi RAM tercepat untuk mobile device saat ini. Tapi sayangnya RAM jenis ini tidak dapat di-upgrade. Untuk kapasitas storage yang digunakan ada 64GB, 256GB, dan 512GB. Untuk kapasitas 64GB menggunakan jenis eMMC, sedangkan yang 256 dan 512 menggunakan jenis SSD NVMe. Jadi ya secara kecepatan 256 dan 512 akan jauh lebih cepat. Tapi jenis MMC juga tidak terlalu buruk karena memiliki kemampuan sequential read dan write yang tergolong cepat. Ya walaupun sih masih di bawah kemampuan SSD SATA, tapi jauh lebih baik daripada hard disk. Jadi tidak begitu buruk.
Sayangnya sih kita juga tidak bisa menambah kapasitas storage seperti SSD M.2, tapi pada Steam Deck ini masih bisa ditambah melalui micro SD card. Kemudian bagaimana dengan layarnya? Layarnya sih sebesar 7 inch dengan resolusi 1280x800 pixel dengan refresh rate 60 Hz dan masih menggunakan teknologi LCD belum OLED seperti Switch yang baru. Kemudian kenapa nggak Full HD atau 1080p aja resolusinya sekalian? Gua rasa sih 800p ini masih cukup wajar mengingat layarnya juga kecil dan hal ini juga membuat game bisa dengan mudah dijalankan karena tidak harus mempush resolusi tinggi. Dan juga ini demi menghemat baterai. Bicara soal baterai, Steam Deck ini memiliki kapasitas 40 Wh dengan ketahanan berkisar di 2 jam hingga 8 jam tergantung kondisi pemakaian dan game yang dimainkan. Nah, untuk harganya ini cukup menarik. Dimulai dari $399 dan tiap perbedaan harga tidak memberikan perbedaan hardware di luar dari kecepatan dan kapasitas storage yang dimiliki. Menurut gue sih untuk harga MSRP yang diberikan tentu masih terkategori murah di luar nanti barang ini jatuh ke tangan scalper atau gimana nantinya. Jika dibandingkan dengan harga MSRP konsol lainnya seperti Switch, PlayStation 5, dan Xbox Series, tentu Steam Deck ini masih kompetitif. Dan ingat, Steam Deck ini bisa difungsikan sebagai full PC, jadi harga termahal dari Steam Deck ini pun masih lebih murah dari laptop gaming dengan spek yang mendekati. Jadi dari harganya ini sih bikin nggak pengen rakit PC atau beli laptop gaming. Apalagi kalau butuhnya cuma buat gaming doang. Apalagi di Steam Deck juga udah bisa ray tracing lagi. Kemudian gue paham kalau Steam Deck ini bukan device PC handheld pertama, karena sebelumnya udah ada device seperti Aya Neo dan GPD Win, yang secara hardware juga memang seutuhnya PC dan juga menjalankan Windows. Tapi kalau membandingkan harga kedua device tersebut, tentu jauh lebih mahal, dan punya spek CPU dan GPU yang sayangnya masih tertinggal dari Steam Deck. Untuk ketersediaannya, Steam Deck ini akan bisa dibeli mulai bulan Desember 2021 untuk wilayah US dan Eropa terlebih dahulu. Untuk wilayah Asia dan lainnya akan menyusul. Kemudian Steam Deck hanya bisa dibeli oleh satu akun Steam, dengan akun tersebut memiliki pembelian sebelum bulan Juni 2021. Hal ini untuk menghindari scalper yang menggunakan cara buat akun baru yang banyak. Oke, jadi itu aja sih pembahasan gue mengenai Steam Deck dan gimana nih menurut kalian tentang konsol handheld dari Valve ini? Apa mending kalian beli Switch, atau beli PS, atau beli Xbox, atau mending beli laptop gaming dibandingkan Steam Deck? Jadi bagaimana nih menurut kalian? Dan semoga seperti biasa, semoga video ini bermanfaat. Dan jika kalian berkenan, like dan share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian nggak mau ketinggalan konten dari gue. Dan jangan lupa juga follow Sukaiti di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Sukaiti pamit undur diri. See you on the next video.